semuanya, welcome to Sauce and Iya. Oke. Sebelumnya nih, kayaknya audiens harus pada tahu dulu nggak sih, Cel, apa itu Sauce and EL? Benar banget nih. Jadi kepanjangan dari Sauce and Yield ini adalah Scientific Organizations Skillful in Extrovert Achievement and Leader nih. Waduh, panjang banget ya ternyata, susah juga, oh my god. Oke, jadi seperti yang dikatakan sama Chelsea tadi, itu adalah topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Tapi sebelum itu, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal jangan sayang, bahaya. Aduh. Oke, perkenalkan nama saya Tio Evelyn dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman saya. Saya Chelsea Hartono, saya juga sebagai pembawa acara podcast kali ini. Oke, seperti yang kalian tahu dari judulnya tadi, kita akan membahas tentang apa, Michelle? Jadi tuh kita bakal bahas tentang persosialisasian manusia. Setiap manusia itu kan punya banyak kepribadian yang beda-beda ya, antara individual satu dengan individualis yang lainnya. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tuntas tentang tema kita kali ini. Tapi kita nggak sendirian nih, kita ditemenin salah satu tamu spesial dari guru BM. Siapa nih kira-kira, kamu tahu nggak sih? Tahu dong. Kita persilakan langsung aja lah ya untuk Pak Lius. Halo Pak Lius. Halo Tio, halo Chelsea dan yang lainnya. Selamat sore semuanya. Oke, biasanya kita podcast ngundangnya alumni. Sekarang guru langsung. Kalau gitu langsung kita tanya aja kali ya, Chelsea. Perlu perkenalan dulu nih Pak Liusnya. Oke, kalau perlu perkenalan boleh juga. Oke, perkenalkan diri dulu deh ya Pak Lius. Mana tahu ada anak di luar BM yang nonton kan ya Pak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap Pak Lius None. Saya guru BM, guru bimbingan dan konseling di Budi Mulia. Oke, mungkin perkenalan singkat saja ya, Tio. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Betul, kita langsung undang guru BK langsung ya Chelsea. Oke, sebelum lanjut ke extrovert, ada baiknya kita ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang introvert, nggak usah insecure dengan diri sendiri. Walaupun kalian bukan orang yang dapat terbuka secara cepat, tapi kalian punya kelebihan yang kenyamanan. Jangan pernah insecure, punya kepribadian yang berbeda ya. Oke, lanjut ke extrovert. Terima kasih. Baik, sekarang kepribadian ekstrovert. Biasanya orang mendengarkan kata ekstrovert atau orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, mereka langsung memikirkan bahwa ini kebalikan dari orang introvert. Saat orang mendengarkan kata ekstrovert atau orang yang memiliki pribadi ekstrovert, mereka langsung memikirkan bahwa orang-orang ini orang yang suka bersosialisasi, orang yang suka berbicara. Tapi misalkan memulai dengan apa sih pengertian dari ekstrovert? Ekstrovert sendiri adalah kepribadian yang lebih cenderung di ruang bebas yang aktif dengan cara bergaul dan suka berbicara dengan orangnya. Ingat, Paulus mengatakan bahwa orang yang cenderung menikmati, kata menikmati ruang bebas yang aktif. Ya, garis bawahi kata menikmati ruang bebas yang aktif dengan cara bergaul dan suka bicara dengan orang di sekitarnya. Artinya, orang yang ekstrovert itu mereka lebih suka membuka diri, mereka lebih terbuka dengan orang di sekitar. Mereka tidak lagi canggung, tidak lagi memikirkan diri sendiri bahwa saya kalau membuka diri takut atau insecure, takutnya saya nanti kata-kata saya menyakiti orang. Mereka nggak memikirkan hal-hal semacam itu, tetapi setelah mereka bersosialisasi, mereka akan memikirkan, apa yang setelah saya lakukan. Jadi mereka menikmati benar-benar apa yang mereka lakukan bersama orang lain dengan ruang yang bebas. Ya, itulah orang-orang introvert.
ekstrovert maksud Palius. Jadi di sini perbedaannya di mana Palius? Perbedaannya mungkin tadi Palius bilang introvert itu orang-orang menikmati atau mendapatkan kekuatan, energi dari dirinya saat dia sendiri, tetapi ekstrovert itu kebalikan, mendapat kekuatan, dia menikmati dirinya, menikmati kehidupannya dengan cara bersosialisasi dengan orang. Jadi kalau orang ekstrovert disuruh diam saja tanpa bertemu dengan orang lain, dia akan merasa jenuh, merasa kok bosan, merasa bahwa saya tidak punya ruang bebas, saya ya hampir saja disebut stres, depresi, karena dia tidak bisa bertemu dengan orang lain. Dia akan mencari cara untuk bertemu dengan orang lain, untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa bersosialisasi. Nah, bagaimana ciri-ciri seorang extrovert? Ciri-cirinya apa? Pertama, keahlian dan banyak teman. Jadi, kalau kamu lihat, kalau kita melihat orang ekstrovert, dia punya begitu banyak teman. Karena dia suka yang keramaian. Mana ada tempat keramaian, di situ dia akan ada. Dia mencari cara untuk berada di keramaian tersebut. Yang kedua, suka berbicara. Di dalam kelompok dia suka berbicara. Berbicara, memberikan pendapat, memberikan pemikirannya. Jadi dia aktif berkomunikasi dalam kelompoknya. Seorang ekstrovert juga orangnya ramah dan optimis. Tadi, karena dia suka bergaul dan bersosialisasi, akhirnya menjadi orang yang ramah. Dia dikenal sebagai seorang pribadi yang ramah. Oh ya, kamu punya banyak teman ya? Ya kok karena saya ramah, saya suka berkomunikasi ya. Dia seorang ekstrovert. Dia optimis dan melihat segala sesuatu yang terjadi itu peluang. Sangat optimis seorang ekstrovert. Dia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan. Di sekolah, di mana, dia aktif mencari peluang untuk mengikuti kegiatan. Karena itu tadi dia menikmati kegiatan-kegiatan tersebut. Seorang ekstrovert cenderung cepat mengambil keputusan nih. Dia ambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Dia cepat mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, baru saja memikirkan, keputusan saya ini adil enggak? Keputusan saya ini benar enggak? Nah, harus berhati-hati seorang ekstrovert di sini. Itu bedanya dengan introvert tadi ya. Kalau introvert dia kalau mengambil keputusan dia akan memikirkan beberapa konsekuensi yang akan terjadi. Introvert juga dia percaya diri karena suka bersosialisasi, suka bertemu dengan orang lain, akhirnya self confidence-nya tinggi. Nah, itu beberapa ciri-ciri seorang ekstrovert yang akan kita lihat. Jadi teman-teman, anak-anak sekalian, kalau melihat orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, suka keramaian, berarti udah kita bisa memberikan, oh dia orangnya ekstrovert. Next, apa sih kelebihan dari seorang ekstrovert? Nanti kita akan lihat bersama kelebihan dan kekurangan. Sama seperti orang introvert, seorang ekstrovert juga memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan tersendiri. Seorang ekstrovert memiliki kelebihan berpikiran terbuka. Dia punya pikiran, mindset-nya terbuka. Open-minded. Dia terbuka akan hal-hal, akan situasi-situasi, akan pendapat atau akan pemikiran-pemikiran yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena dia bisa bersosialisasi dengan baik karena pikirannya dia terbuka. Yang berikutnya, seorang ekstrovert memandang orang lain menjadi sumber inspirasi. Dia mudah terinspirasi orang lain. Itu seorang ekstrovert. Dia juga memiliki kelebihan menghibur orang lain. Menjadi penghibur yang luar biasa seorang ekstrovert. Kalau teman sedih, kalau teman salah, dia cepat sekali untuk menghibur. Dia mencari cara untuk menghibur temannya. Seorang ekstrovert juga, dia orangnya bisa memperluas pertemanan. Circle-nya akan menjadi luas. Dia mudah untuk berteman dengan siapa saja. Seorang ekstrovert juga menjadi komunikator emosional. Komunikator emosional yang dimaksud di sini, dia bisa mengekspresikan perasaan, emosi yang ia alami. Oh, sekarang saya lagi sedih karena bla bla bla. Oh, sekarang saya lagi marah, saya marah karena bla bla bla. Dia bisa emosi dengan baik. Itulah beberapa kelebihan dari seorang
ekstrovert. Sekarang Pak mau mengajak kita melihat juga apa sih kelemahan atau kekurangan seorang ekstrovert. Seorang ekstrovert yang memiliki kelemahan sulit menjaga ucapan. Nah, dia cepat sekali mengeluarkan ucapan mungkin yang ucapannya itu menyakiti orang lain, jadi dia sulit menjaga. Jadi harus berhati-hati, jagalah ucapan bagi seorang yang ekstrovert. Jadi mungkin gampang saja menyakiti orang lain dengan ucapannya. Yang berikut, seorang ekstrovert sering ingin dipuji. Bukan haus ya, pengen dipuji. Dalam segala sesuatu yang dilakukan pengen dipuji deh. Kalau dalam psikologi, orang-orang semacam ini kami sebut dengan orang-orang yang haus akan pujian. Kalau haus akan pujian berarti pengen dipuji. Apapun yang saya lakukan pengen pujian. Cepat bosan bagi seorang ekstrovert yang memiliki kelemahan untuk bosan. Dan dia menyukai masalah baru karena dia suka bersosialisasi, akhirnya terjadi masalah-masalah, dia suka akan itu karena dia suka memecahkan masalah tadi bagi seorang ekstrovert. Dan bagi seorang ekstrovert, dia mudah sekali berbohong dan melebih-lebihkan cerita. Apa yang dimaksud di sini, Pak Lius? Bahwa semua orang pernah berbohong, walaupun sengaja dia, tetapi seorang ekstrovert kemungkinan lebih banyak melebih-lebihkan masalah. Mungkin awalnya mungkin ceritanya A, tetapi setelah sampai di seorang ekstrovert, dia akan menceritakan dan menambahkan, oh ceritanya menjadi B, cerita menjadi lain. Itu kelemahan dari seorang ekstrovert. Jadi teman-teman, kalau seorang ekstrovert menceritakan sesuatu, kita harus teliti untuk mendengar apakah benar, apakah cerita masalah awalnya demikian, apakah akan masalahnya benar-benar demikian, atau kamu melebih-lebihkan masalahnya. Harus hati-hati. Nah, itu beberapa kelemahan dari seorang ekstrovert. Sekali lagi, bagi kepribadian orang ekstrovert, dia memiliki kelebihan maupun kelemahan, teman-teman. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa memberikan label bahwa, oh, ternyata seorang ekstrovert, orang yang memiliki kepribadian ekstrovert itu lebih ekstrim ya daripada orang introvert. Kita tidak bisa membanding-bandingkan karena masing-masing punya keunikan tersendiri, ya. Nah, Pak Lius, bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert tadi? Cara pertama yang perlu kita lakukan, kita puji mereka, kita memberikan pujian pada mereka di depan umum. Saat mereka mendengarkan pujian tadi, karena mereka akan haus akan pujian tadi, saat mendengarkan pujian, mereka akan lebih bangga, mereka akan value, mereka akan lebih menghargai diri mereka sendiri. Oh iya, pujilah mereka. Apapun yang mereka lakukan, mungkin mereka mungkin sukses melakukan atau dalam kegiatan apa di depan puji, congratulations, selamat ya kamu berhasil melakukan ini. Nah, mereka akan bangga akan hal itu. Berikutnya, izinkan mereka untuk berbicara sesuai dengan isi kepala dan hati mereka. Biarkan mereka berbicara. Orang ekstrovert kan suka bicara, suka komunikasi. Apapun yang mereka bicara, dengarkan saja. Biarkan mereka untuk berbicara. Orang-orang ekstrovert juga, mereka suka perhatian berbentuk fisik, seperti bersalaman, berpelukan, atau sekedar memegang benda yang mereka perlihatkan. Jadi jika kita berelasi dengan orang-orang ekstrovert, kita boleh menyentuh mereka. Beda dengan orang introvert. Ya. Orang introvert, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang mereka nggak suka disentuh. Mereka akan rasa risih. Apaan sih? Mereka rasa itu nggak biasa untuk mereka. Orang ekstrovert nggak. Mereka suka akan hal itu. Nah, jangan hancurkan kepercayaan diri mereka. Jadi mereka orang ekstrovert itu percaya diri tinggi. Jadi saat mereka berbicara atau saat mereka komunikasi, kita jangan coba-coba melakukan segala sesuatu yang menghancurkan kepercayaan diri mereka. Hargailah mereka. Berilah kepercayaan kepada orang-orang ekstrovert. Kadang-kadang kita merasa risih, kamu sih banyak bicara, kamu sih bla bla bla. Akhirnya kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka sehingga mereka merasa minder, mereka merasa mempersalahkan diri mereka sendiri. Berikan mereka kepercayaan. Si ekstrovert tadi untuk bertemu orang-orang baru. Ajak mereka untuk, oke,
bertemulah dengan orang-orang baru, komunikasi, dan yang terakhir hargai pendapat mereka. Apapun cerita mereka, apapun pendapat mereka, entah salah atau benar, hargai dulu. Setelah itu kita boleh menyampaikan, oh pendapatmu seperti ini, kita bisa meluruskan atau kita bisa memperbaiki pendapat mungkin yang salah. Itu terkait dengan pribadi yang ekstrovert. Kita bahas tentang pengertian apa itu pribadi ekstrovert. Kita udah melihat ciri-ciri seseorang yang memiliki pribadi yang ekstrovert dan juga kelemahan dan kekurangan, dan yang terakhir bagaimana kita menghadapi orang-orang ekstrovert. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih bingung dengan pribadi ekstrovert, silahkan boleh ditanyakan. Dari saya sendiri sih nggak ada ya. Mungkin dari Chelsea ada. Aku mau nanya, kalau misalkan ekstrovert itu cara nyelesain masalah Bagaimana Nak? Sekali lagi Nak pertanyaannya. kalau boleh tahu, cara seorang ekstrovert itu buat menyelesaikan masalah itu apa bagaimana? Atau gimana nih kalau boleh tahu? Cara seorang ekstrovert Menyelesaikan masalah. Sip, baik, thank you. Cara seorang ekstrovert menyelesaikan masalah ini luar biasa, Nak ya. Mungkin seorang ekstrovert tadi menyelesaikan masalah dengan menanyakan pendapat dengan teman-temannya, karena dia suka bersosialisasi. Jadi beda dengan seorang introvert. Nah, introvert dia menyelesaikan masalah, dia harus diam tenang untuk melihat masalah ini, mengambil makna dan menyelesaikan masalah yang baik. Kalau ekstrovert tidak, dia akan bertanya kepada circle, bertanya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, membantu memberikan pendapat yang baik untuknya. Itulah cara yang terbaik, karena dia mudah bersosialisasi tadi. Begitu Chelsea. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke ambivert aja. Boleh dijelasin Pak ambivert itu kayak gimana? Baik. Terima kasih. Yang terakhir tentang ambivert. Palius, apa itu ambivert? Sebelum Palius lanjutkan, mungkin sedikit sharing. Palius juga mungkin ini masuk pada ambivert. Kenapa Palius sebutkan itu? Karena nanti Palius akan jelaskan. Ambivert, saat orang mendengarkan pengertian ambivert itu, orang mungkin akan tahu bahwa ambivert itu kombinasi pencampuran antara introvert dan ekstrovert. Jadi kadang-kadang orang bingung, kamu sih kadang-kadang pengen menyendiri, kadang-kadang pengennya mau bertemu teman-teman, kadang-kadang orang-orang ambivert pribadi semacam ini membuat orang lain menjadi bingung akan kepribadian mereka. Sekali lagi, bagaimana kita akan tahu bahwa orang-orang ini memiliki pribadi ambivert itu karena kita bisa melakukan cara psikotes ya teman-teman, psikotes dan juga dengan ekspresi atau dengan perilaku yang diperlihatkan oleh orang tersebut. Nah, ambivert tersendiri adalah tipe kepribadian seperti introvert dan ekstrovert. Jadi tadi Palius bilang itu adalah pencampuran atau kombinasi antara dua kepribadian tadi. Kepribadian ambivert lebih fleksibel karena mampu menyesuaikan diri dalam situasi tertentu. Ini kelebihannya. Ambivert tadi dia bisa mampu untuk menyesuaikan. Dia fleksibel untuk menyesuaikan dengan apapun situasinya. Saat mungkin orang bersosialisasi, dia gampang saja masuk. Saat orang berkumpul, dia gampang saja ada di sana menyesuaikan diri. Saat dia menyendiri di kamar, dia nggak merasa bosan, nggak merasa jenuh. Dia rasa nyaman. Itulah orang-orang ambivert. Tipe kepribadian ambivert memiliki sifat fleksibel dalam beraktivitas dan berinteraksi. Fleksibel tadi ya. Namun, seseorang yang memiliki kepribadian ambivert cenderung memiliki perasaan yang berubah-ubah, moody. Ini salah satu kepribadian yang kita lihat, bahwa orang-orang yang kadang-kadang gonta-ganti perasaan tadinya senang, tiba-tiba kok tadinya kok masih senyum, tiba-tiba mukanya murung. Nah, kalau kita bisa melihat orang-orang seperti ini, berarti orang-orang ini memiliki kepribadian yang ambivert tadi. Ya. Seorang ambivert tidak suka terlalu diam,
dia merasa sulit dan dia memilih untuk bertemu dengan orang-orang untuk bersosialisasi dengan baik. Jadi kadang-kadang mau atau dia tidak suka untuk menyendiri. Tetapi kadang-kadang dia juga pengen untuk bertemu dengan orang-orang atau dengan circle, dengan teman-teman untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Itulah tipe-tipe dari orang yang ambivert. Pada intinya, seseorang yang memiliki kepribadian yang ambivert atau orang ambivert, kita bisa melihat bahwa dia bisa menyesuaikan, dia bisa fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan orang introvert atau dengan orang ekstrovert. Jadi orang-orang ini, Pak, berarti dia memiliki banyak kelebihan dong. Kalau pertanyaan semacam itu, otomatis dia juga memiliki kelemahan, guys. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi, salah satunya tadi, kalau dia menggunakan feeling, menggunakan perasaan, kadang-kadang dia cepat sekali untuk berubah-ubah rasa, berubah-ubah perasaannya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak ada masalah pun juga, kita nggak buat salah pun juga, mungkin dia marah dengan orang lain, kita kena. Teman-teman di dekatnya juga kena, dimarahin juga oleh dia. Nah, ini salah satu tanda, salah satu sign, salah satu tanda khusus yang diekspresikan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian ambivert tadi. Untuk selebihnya, seorang yang ambivert, kalau kita mau lihat, kita akan bisa melihat bahwa dia memiliki ciri-ciri, dia memiliki kelemahan, kelebihan seperti orang-orang ekstrovert ataupun orang-orang introvert tadi. Jadi, ambivert itu dia lebih gampang saja untuk itu menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan siapa, menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ia hadapi setiap hari. Orang juga memiliki kelemahan dan dia perlu garis bawahi bahwa dia juga harus perlu berhati-hati. Misalkan dengan orang ekstrovert, dia tidak perlu menampilkan dirinya sebagai orang introvert karena bertentangan, karena kepribadian. Atau mungkin dia sementara berhadapan dengan orang introvert, dia tidak mungkin menampilkan pribadinya ekstrovert kepada orang introvert. Dia harus menyesuaikan dengan introvert dengan pribadinya dia yang introvert. Oke. Itulah beberapa kelebihan, kelemahan dan juga pengertian dari orang ambivert. Kenapa Palius percepat ambivert ini? Karena ambivert ini tidak berbeda dari introvert dan juga ekstrovert tadi. Oke, teman-teman, dari Palius terkait dengan ambivert mungkin sampai sini. Mungkin kalau ada pertanyaan masih bingung, boleh ditanyakan. Kalau bisa disimpulkan, mungkin saya termasuk ambivert kali ya, Pak. Ya, Pak, Nak? Kalau bisa disimpulkan, kayaknya saya ambivert nih, Pak. Kalau Chelsea sendiri apa nih? Dari penjelasan Aku sih kalau dari semuanya ya sama deh tuh. Kalau Palio sendiri apa nih? Palio juga. Ambivert. Jadi ambivert itu kenapa Palius bisa melabelkan diri ambivert? Karena Palius walaupun suka bersosialisasi banyak dengan teman-teman, bisa menyesuaikan dengan siapa saja, tapi Palius kadang-kadang butuh me time, waktu sendiri untuk diri sendiri di kamar Palius, meluangkan waktu, mungkin mendengarkan musik, atau mungkin membaca buku kesukaan. Disitulah Palius mendapat kembali kekuatan atau energi Palius untuk bisa bersosialisasi lagi. Nah, itulah salah satu tipe Palius orangnya yaitu ambivert tadi. Betul, sama Pak kita. Kadang itu butuh me time, kadang tuh pengen sama teman-teman terus bersosialisasi, tiba-tiba nggak mood kan, gitu lah. Kalau menurut Bapak, kasih saran lagi dong Pak buat teman-teman nih, kalau misalkan dia ekstrovert terus tiba-tiba mau temenan sama yang introvert, tapi dia masih belum mengerti kalau misalkan teman ini tuh kayak gimana introvertnya. Menurut Bapak itu gimana? Selain dari waktu gitu. Terima kasih ya. Bagi teman-teman kita mungkin yang ekstrovert yang pengen atau yang ingin
bertemu atau berteman dengan teman-teman yang introvert, teman-teman harus kalian sekali lagi butuh kesabaran, ya. Kita tidak bisa langsung menghakimi. Pertama itu yang diingat bahwa butuh kesabaran bagi kita seorang ekstrovert untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman yang introvert. Janganlah kita seorang ekstrovert memberikan atau menghakimi mereka yang introvert. Kita tidak berhak untuk itu. Sekali lagi, caranya gimana, Valius? Kesabaran yang dibutuhkan dan proses bukan gimana? Pertama, dekati mereka dulu. Mendekati. Pendekatan itu sangat amat penting. Seorang introvert butuh didengarkan. Sesudah kita mendekati mereka, dengarkan mereka. Carilah cara bagaimana caranya agar mereka bisa membuka. Mungkin menceritakan, mungkin tanyakan film kesukaan, atau mungkin makanan kesukaan, atau tanyakan hal-hal yang disukai mungkin seorang introvert. Itulah salah satu pendekatan yang luar biasa. Dengarkan ceritanya. Dalam mendengarkan, terimalah mereka. Ini yang penting. Terimalah mereka apa adanya. Ya, kita tidak bisa memaksa karena masing-masing orang itu punya keunikan tersendiri. Terimalah mereka, malah pribadi mereka apa adanya, dan kita perlu melakukan penyesuaian dengan setiap orang, entah introvert, ambivert, atau sesama ekstrovert. Kita perlu menyesuaikan diri di mana dan dengan siapapun juga, terlebih dengan mereka yang introvert, agar kita bisa menggapai tujuan kita masing-masing alami. Jadi tidak mungkin kita lah, kamu mau sakit hati ya kamu sendiri, itu tidak perlu selfish guys, tapi kita perlu saling membantu, cara menyesuaikan diri dan cara saling menerima satu sama lain, entah kelebihan dan kekurangan, dan kita saling melengkapi. Itu ya dari Valius. Pada intinya, hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang ekstrovert itu harus bersabar. Bersabar dan juga menjadi pendengar yang setia, karena orang introvert itu butuh juga untuk didengarkan, ya. Oke. Kalau boleh nih, Valius kasih dong kata-kata mutiara atau quotes buat teman-teman yang nonton di rumah. Baik. Kata-kata pesan, mungkin kata mutiara dari Valius tentang kepribadian masing-masing dari kita. Teman-teman, sebelum kita mau diri kita diterima oleh orang lain, kita sendiri perlu dan harus mampu menerima diri kita sendiri. Sebelum kita ingin kita diterima oleh orang lain, maka kita sendiri perlu menerima diri kita apa adanya. Caranya gimana? Caranya, terimalah semua kelebihan, semua kelemahan yang kita miliki, dan kita cari cara bagaimana agar kita bisa berkembang dengan baik. Kita bisa berproses dengan diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, dan kita bisa berkembang menggapai cita-cita yang kita miliki. Toh, kita sendiri kalau tidak mampu menerima dan mencintai diri kita sendiri, kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menerima kita dan mencintai kita apa adanya. Itu mustahil. Sekali lagi harus memulai dari diri sendiri. Siapapun kamu, apapun kamu, dan apapun kepribadian yang kamu miliki, kita harus mampu untuk mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Setelah kita menerima dan mencintai diri kita sendiri, maka orang lain akan gampang untuk menerima dan mencintai kita apa adanya. Ya, Chelsea, itu dari Valius. Oke, makasih Valius untuk waktunya. Karena semua pertanyaan nih sebenarnya udah dijawab sama Valius, semuanya udah dijelasin. Kita mau berterima kasih nih kepada Valius sudah meluangkan waktunya buat menjelaskan mengenai introvert, ambivert, sama extrovert ini. Terima kasih Valius. Dan mungkin Valius jika mau left, boleh juga dipersilahkan. Atau mungkin Valius mau menemani kita untuk closing nih. Valius masih ada lain, jadi Valius bisa live duluannya. Valius juga berterima kasih ya untuk waktu dan tempat dan kesempatan diberikan untuk Valius. Nah, ya, terima kasih untuk OSIS.
Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang Pak Lius berikan ya. Terima kasih juga Pak Lius. Kak. If dulu ya. Nah, Iya Pak, silahkan. selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore juga Pak. Oke, teman-teman, karena semuanya udah dijelasin sama Pak Lius tadi mengenai introvert, ambivert, dan lainnya, mungkin kita sampai di sini dulu ya, Chelsea ya. Oke, selanjutnya Oke. Kita kan udah selesai nih semuanya. Terus abis itu mau ngapain sih? Kalian tuh boleh banget ya. Kalian ketik di comment sections buat kalian berpendapat nih, kalian tuh kira-kira tuh masuk ke introvert, ambivert atau extrovert. Kalian juga boleh tag teman kalian buat yang punya kepribadian yang sama nih. Bener banget. Oke deh, kalau begitu aku Tio dan aku Chelsea. Kami pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari apa yang sudah kami lakukan tadi ataupun kata-kata yang tidak mengenakan. Kalau begitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.